Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Agen Saputra dengan nomor induk 1625010113. Saya dari kelas D Manajemen semester 2. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu AIKA 2. Di video kali ini saya tidak hanya ingin menjawab soal-soal tugas, melainkan ingin mengajak teman-teman dan dosen pengampu untuk sama-sama kita membedah realitas penting di sekitar kita. Pernahkah kita berpikir kenapa di negara yang sangat religius seperti Indonesia ini masih ada krisis moral yang sering terjadi? Lalu, sejauh mana ibadah seperti puasa dan haji benar-benar bisa mengubah perilaku kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengulas 5 pertanyaan besar tersebut secara ringkas, logis, dan mendalam. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Yuk, langsung saja kita ke pembahasan. Kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu mengapa masih banyak umat Islam yang mengaku berstatus agama Islam tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pada dasarnya, menjadi seorang muslim tidak hanya cukup dengan mengaku beragama Islam, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Namun, dalam kenyataan masih banyak umat Islam yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti berbohong, korupsi, menipu, atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Seseorang mungkin mengetahui ajaran agama Islam, tetapi belum mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengaruh lingkungan, pergaulan, media sosial, dan tuntutan kehidupan modern juga seringkali membuat seseorang lebih sering mengikuti hawa nafsunya dibanding nilai-nilai agama. Faktor lain yaitu adalah lemahnya kesadaran spiritual. Banyak orang yang menjalankan ibadah hanya sebagai rutinitas tanpa memahami makna dan tujuan ibadah tersebut. Akibatnya, ibadah yang dilakukan tidak memberikan dampak yang besar terhadap pembentukan akhlak dan karakter. Jadi, kesimpulannya adalah menjadi seorang Muslim sejati memerlukan keselarasan antara status beragama dan perilaku sehari-hari. Penyimpangan moral terjadi karena ibadah seringkali baru dijalankan sebatas rutinitas formalitas tanpa pemahaman maknanya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa krisis moral masih terjadi di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang notabene-nya mereka adalah masyarakat religius? Lantas, apakah pendidikan formal yang diikuti bisa menjamin proses terbentuknya akhlak? Krisis moral tetap terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang religius karena adanya jarak yang lebar antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Berbagai syiar keagamaan memang sangat megah di ruang publik. Namun, aktivitas tersebut seringkali baru sebatas perayaan formalitas dan tontonan budaya, belum diinternalisasi menjadi tuntunan perilaku. Akibatnya, nilai luhur seperti kejujuran, disiplin, budaya antre, dan saling menghargai justru sering absen dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi ini, lembaga pendidikan formal belum bisa menjamin sepenuhnya proses terbentuknya akhlak mulia. Sistem pendidikan saat ini umumnya masih menitik beratkan fokus pada aspek kognitif demi mengejar target angka di atas kertas atau nilai rapor. Kelulusan siswa diukur dari sejauh mana mereka bisa menghafal materi ujian, bukan dari bagaimana integritas dan empati mereka di dunia nyata. Tanpa adanya keteladanan nyata dari guru di sekolah dan orang tua di rumah, pendidikan formal hanya akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun rapuh secara moral. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Apakah inovasi atau pembaharuan dalam ibadah makda
dapat dibenarkan, jelaskan argumentasi Anda jika dibenarkan, dan jelaskan jika tidak dibenarkan. Dalam hukum Islam, inovasi atau pembaharuan dalam konteks ibadah mahdoh, yaitu ibadah murni yang tata caranya telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, secara mutlak tidak dibenarkan. Sifat dari ibadah mahdoh adalah tauqifi, artinya kita wajib mengikuti dan tidak boleh mereka-reka. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal dari ibadah murni adalah dilarang sampai ada dalil spesifik yang memerintahkannya, seperti jumlah rakaat salat, waktu puasa, dan tata cara haji. Ketentuan ibadah murni merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta syariat. Jika seseorang mencoba mengubah tata cara ini, misalnya menambahkan rakaat salat subuh menjadi 3 rakaat dengan alasan agar lebih bersemangat, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori bid'ah. Tindakan ini keliru karena seolah-olah mengisyaratkan manusia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita harus membedakan antara esensi ibadah dengan sarana pendukungnya. Seperti inovasi yang diperbolehkan adalah pada fasilitas pendukungnya, seperti penggunaan mikrofon, sajadah yang nyaman, AC di masjid, hingga aplikasi digital penunjuk arah kiblat. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana puasa dapat menjadi sarana pengendalian diri baik emosi atau perilaku seseorang di era perkembangan informasi yang begitu besar. Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa tantangan besar bagi mental dan spiritual. Setiap hari, kita dibombardir oleh jutaan informasi mulai dari berita hoaks, konten negatif, hingga ujaran kebencian di media sosial yang memancing emosi. Dalam situasi penuh kebisingan digital ini, ibadah puasa hadir sebagai sarana yang luar biasa, kuat untuk melatih pengendalian diri, baik dari segi emosi maupun perilaku. Secara hakiki, puasa adalah latihan intensif untuk mengaktifkan fungsi rem batin. Saat berpuasa, kita diharuskan menahan diri dari hal-hal yang aslinya halal, seperti makan dan minum. Logikanya, jika terhadap hal yang halal saja kita sanggup menahan diri demi kepatuhan kepada Allah, maka menahan diri dari hal yang haram akan menjadi jauh lebih mudah. Di era informasi, puasa harus diwujudkan menjadi puasa lisan dan jempol. Puasa melatih kita untuk tidak tergesa-gesa merespon hoaks, menahan diri dari komentar julid, dan menjaga pikiran agar tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi. Dan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, mengapa ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri? Apakah setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji pantas disebut sebagai haji mabrur? Ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri karena seluruh rangkaian prosesinya merupakan miniatur perjalanan spiritual manusia. Simbol paling kuat terlihat saat jemaah melepaskan pakaian sehari-hari dan mengenakan pakaian ihram berupa 2 helai kain putih polos tanpa jahitan. Prosesi ini membawa pesan filosofis bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Pakaian ihram memaksa manusia menanggalkan atribut duniawi, mulai dari ego, pangkat, jabatan, hingga kekayaan, sehingga melahirkan kesadaran hakiki sebagai hamba yang lemah. Namun, tidak semua orang yang pulang haji otomatis meraih predikat haji mabrur. Status mabrur tidak diperoleh hanya karena seseorang telah menyelesaikan rukun haji di Mekah. Tanda utama haji yang mabrur justru baru terlihat nyata setelah jemaah kembali ke tanah air. Jika sepulang haji perilaku sosialnya mengalami transformasi positif seperti menjadi lebih dermawan, santun, dan kualitas ibadahnya meningkat, maka itulah tanda hajinya diterima. Sebaliknya, jika perilakunya tetap buruk atau justru semakin angkuh dengan gelar barunya, maka ibadah hajinya baru sebatas sah secara hukum fikih untuk menggugurkan kewajiban saja. Terima kasih teman-teman dan dosen pengampu. Itulah tadi penjelasan mendalam mengenai 5 realitas penting dalam kehidupan beragama kita saat ini.
Untuk kesimpulannya, beragama bukan sekedar tentang status di KTP atau rutinitas ibadah fisik semata. Islam yang sesungguhnya adalah ketika iman di dalam dada mampu bertransformasi menjadi akhlak mulia, menjadi rem pengendali diiri di era digital, serta membawa perubahan positif bagi lingkungan di sekitar kita. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini tidak hanya memenuhi tugas akademik, tetapi juga bisa menjadi bahan renungan berharga untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Gen Saputra pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.